Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang cerah ya guys, cerah tapi ya. Part 2. Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024. Bab 3281. Pergelangan tangan berdarah besi. Bab 8711 sampai bab 8715. Kekhawatiran Wu Feiyan bukannya tidak berdasar. Ketiga tetua itu sangat kuat. Mereka akan membuka istana Niwan, dan kekuatan mereka pasti akan semakin tinggi saat itu. Bisa dibilang ketiganya adalah kartu truf terkuat Wu Feiyan selain dirinya. Namun ketiga tetua tersebut saat ini menghadapi masalah yang sangat serius, yaitu mereka tidak memiliki kesempatan untuk meminum pil evergreen. Tanpa pil evergreen, akan sulit umur mereka melebihi 200 tahun, yang berarti sisa hidup mereka sebenarnya akan lebih pendek dari Wu Feiyan. Jika ketiga tetua mengetahui bahwa musuh misterius sebenarnya memiliki obat ajaib seperti pil resaping, pertama itu akan membuat mereka takut pada musuh. Kedua, citra dan intimidasi mereka sendiri secara alami akan terpengaruh oleh pihak lain hilang. Mereka juga ingin mencari keabadian dan ramuan abadi, tetapi mereka tidak dapat memuaskan mereka. Jika mereka membidik musuh, kemungkinan besar mereka akan lepas kendali. Meskipun ketiga tetua semuanya adalah anggota keluarga Wu Feiyan tahu betul siapa yang bisa menahan godaan keabadian. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada Wu Suhang harus ditekan apapun yang terjadi. Itu tidak boleh diketahui oleh ketiga tetua, atau kepada Po Qinghui dan anggota keluarga Wu lainnya. Wu Tianlin juga menyadari bahwa kekhawatiran Wu Feiyan masuk akal. Bekerja dengan atasan atau bekerja dengan kerabat pada dasarnya adalah untuk menghasilkan uang. Jika karyawan inti mengetahui bahwa pesaing benar-benar mampu mengeluarkan uang, mereka mungkin akan menghabiskan ratusan miliar dolar untuk salah satu karyawannya dapat menghasilkan begitu banyak uang bahkan jika Anda bekerja selama beberapa masa hidup. Memikirkan hal ini, Wu Tianlin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Bajingan itu benar-benar penuh kebencian. Ini semua direncanakan olehnya. Itu adalah kerugian total 1.000 di pihak musuh dan 800 di pihak dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia mengubah kata-katanya dan berkata, "Tidak, itu melukai musuh sebanyak 1.000 dan merusak diri sendiri sebanyak 80.000. Wu Feiyan berkata dengan wajah gelap, tidak ada yang tahu berapa banyak pil resaping yang dia miliki. Jika dia memiliki Phoenix Bonfin, tidak masalah untuk memurnikan lusinannya. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Wu Tianlin dan berkata dengan dingin, mulai sekarang, kami tidak diperbolehkan membicarakan masalah ini lagi. Perintahkan Wu Suhang untuk melakukannya dengan cepat. Ngomong-ngomong, tanyakan siapa lagi yang tahu tentang masalah ini selain dia. Jika dia jenderal di sebelahnya sudah mengetahuinya, maka dia meminta sang jenderal untuk memotong tangan kirinya untuknya.
dan kemudian memerintahkan sang jenderal untuk meminum racun dan bunuh diri para husar, dan keluarganya diperlakukan seperti Jenderal Husar. Wu Tianlin bertanya dengan hati-hati, "Tuan Ying, bagaimana Wu Suhang akan mengaturnya?" Wu Feiyan berkata, "Dengan kedua tangan hilang, secara alami tidak mungkin untuk terus menjadi gubernur agung dari rumah gubernur tentara kanan. Biarkan seseorang yang kehilangan tangannya menjadi gubernur agung, dan hanya akan dikritik oleh keluarga Wu lainnya anggota. Siapa yang akan memerintahkan dia untuk menyerahkan token dan jimat? Mari kita pensiun di rumah gubernur Yujun. Apakah dia punya adik laki-laki?" Wu Tianlin mengangguk dan berkata, "Ada seorang adik laki-laki di bawah bernama Wu Suhan, yang sekarang bertanggung jawab atas urusan internal rumah gubernur tentara kanan." Wu Feiyan mengangguk dan berkata, "Biarkan Wu Suhan menjabat sebagai gubernur untuk sementara dan lihat bagaimana kinerja. Selain itu, biarkan dia memberi lebih banyak perhatian dan perawatan pada Wu Suhang, dan merawat dia dan istrinya, anak-anaknya." Berbicara tentang ini, Wu Feiyan mendengus dingin dan berkata, "Pemborosan seperti itu harus dilakukan sebagai peringatan bagi orang lain. Tapi Wu Sutong menghilang dari dunia sebelumnya. Pasti banyak orang yang curiga bahwa saya mengeksekusinya. Membiarkan Wu Suhang kembali pensiun dapat dianggap sebagai peringatan. Berikan kepastian kepada orang lain, jika tidak kedua jabatan gubernur akan hilang, dan posisi gubernur akan menjadi topik hangat di masa depan." Petik 2. Wu Tianlin menghela napas lega dan berkata dengan cepat, "Terima kasih, Guru Ying, karena telah menunjukkan belas kasihan." Perbedaan antara Wu Tianlin dan Wu Feiyan adalah dia masih menghargai darah dan ikatan keluarga-keluarga Wu. Justru karena dia mengabdi pada Wu Feiyan dan tidak memiliki keturunan, dia memiliki sedikit rasa tanggung jawab terhadap keturunannya keluarga Wu. Ketika Wu Sutong dieksekusi sudah membuatnya sangat menyesal. Jika tangannya dipotong lagi dan ditinggalkan, dia pasti akan menghabiskan hidupnya dalam kesengsaraan dapat mempunyai kondisi hidup yang nyaman. Wu Feiyan memandang Wu Tianlin dan berkata, "Tianlin, Anda memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap keluarga Wu. Ini sangat bagus dan saya memahaminya dengan sangat baik. Tetapi terkadang Anda harus menyadari bahwa keluarga Wu telah berada di bawah perlindungan saya selama bertahun-tahun. Hal ini telah menyebar ke skala yang sangat besar. Semakin banyak orang, semakin sulit untuk dikendalikan dan dikendalikan. Akan selalu ada orang yang sombong pada saat yang tidak tepat karena nama belakangnya adalah Wu, bahwa di masa depan, mereka yang menyebabkan masalah di masyarakat Poking semuanya harus menjadi anggota keluarga Wu. Terkadang ketika Anda harus kejam, Anda tetap harus kejam. Jika Anda memiliki cucu, Anda akan memperlakukannya sebagai milik Anda. Jika Anda memiliki ratusan atau ribuan cucu, Anda akan ingat siapa yang diundang. Beberapa dari orang-orang ini meninggal dan beberapa terluka sesekali. Tidak masalah." Meskipun Wu Tianlin tidak begitu setuju dengan kata-kata Wu Feiyan,
Dia tetap berkata dengan hormat, "Saya mengerti." Wu Feiyan menghela nafas dan berkata dengan serius, "Waktu semakin ketat, dan situasinya semakin ketat. Jika saya tidak mendapatkan pil 100 putaran dan ribuan pengembalian, saya akan segera memasuki usia paruh baya dalam arti sebenarnya. Bahkan di usia tua dan senja, mungkin suatu hari nanti, saya akan menyerahkan segalanya dan semua orang di sekitar saya demi terobosan dan keabadian, seperti yang guru lakukan keluarga Wu bagi Anda. Di tangan saya, ada terlalu banyak anggota keluarga Wu, seperti ribuan burung di dalam sangkar. Begitu sangkar tidak dapat menampung mereka, semua orang ingin terbang ke arah yang berbeda. Anda harus memiliki taktik berdarah besi. Ada begitu banyak anggota keluarga Wu. Membunuh beberapa orang sesekali tidak akan berpengaruh pada kelanjutan garis keturunan keluarga Wu, tetapi dapat menakuti monyet dan membuat mereka berperilaku buruk. Suatu hari, asosiasi Po King dan seluruh keluarga Wu akan hancur dan dikalahkan satu persatu oleh musuh." Wu Tianlin dengan cepat berkata dengan hormat, "Tuan Ying, saya yakin Tuan Ying akan dapat menemukan resep ramuan untuk ratusan putaran dan ribuan pengembalian, sama seperti Patriark Meng, dan dia akan hidup selama 500 tahun lagi. Aku tidak ingin bertanggung jawab atas Po King Hui. Jadi aku hanya ingin setia kepada tuanku sampai akhir hidupku." Wu Feiyan mengangguk dan berkata dengan tenang, "Saya tahu Anda setia. Jika saya benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan resep pil 100 putaran 1000 pengembalian dalam hidup ini, dan menemukan pohon anggur tulang phoenix, saya pasti bisa melakukannya. Sempurnakan pil evergreen. Lalu saya akan memberi Anda peluang 5 abad." Ketika Wu Tianlin mendengar ini, dia segera berlutut di tanah, membungkuk, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Kebaikan Tuan Inggris akan diingat sepanjang hidup saya. Jika Tuan Inggris memberi saya kesempatan 500 tahun, saya juga akan menjadi di sisi Tuan Inggris, melayani sampai hari terakhir 500 tahun." Wu Feiyan mengangguk sedikit puas dan berkata, "Oke, bangun, selesaikan masalahnya, lalu kembali padaku." Wu Tianlin buru-buru bertanya, "Tuan Ying, apa yang harus kami lakukan dengan ketiga tetua itu?" "Awalnya, untuk mencegah mereka terungkap, kami meminta mereka menunggu di Nigeria untuk sementara waktu. Setelah mengetahui petunjuk tentang pihak lain, kami akan segera memindahkan mereka ke Maroko. Tapi sekarang hal seperti ini telah terjadi. Kami tidak bisa membiarkan mereka pergi ke Maroko untuk mengejarnya lagi, bukan?" Wu Feiyan mengangguk dan berkata, "Jangan biarkan mereka menghubungi Wu Suhang. Biarkan mereka bersiap untuk mundur. Namun, mereka harus diingatkan bahwa mereka tidak boleh meninggalkan Nigeria. Temukan cara untuk meninggalkan Nigeria dan kemudian berangkat dari negara tetangga. Akan ada banyak lalu lintas dalam perjalanan pulang. Berputarlah, jangan terbang langsung ke Buenos Aires." Wu Tianlin segera berkata, "Oke, saya mengerti. Saya akan memberitahu Wu Suhang sekarang." Bersambung.